Selamat pagi bagi seluruh warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-221 tahun 2022, Rabu 10 Agustus 2022. Sebelum kita mulai karya kita, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Markus pasal 4 ayat 40. Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" And he said to them, "Why are you cowardly? Do you still not have faith?" Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Renungan hari ini kita akan membahas tema mengapa takut dan tidak percaya. Mengapa takut dan tidak percaya? Pertanyaan ini disampaikan Yesus kepada para murid dikala mereka sedang menghadapi badai yang dahsyat, topan yang dahsyat, hampir karam. Mereka merasa mencekam, mereka ketakutan, mereka sangat khawatir atas kehidupan mereka. Akhirnya mereka panik dan mereka berkata kepada Yesus, "Rabi atau guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mereka beranggapan bahwa Yesus tidak peduli dengan mereka di situasi badai yang dahsyat itu. Yesus bukan tidak peduli dengan keadaan situasi yang mencekam, badai yang dahsyat itu. Masalahnya bukan Yesus tidak peduli, tetapi karena para murid tidak menyadari bahwa Yesus bersama mereka. Ini menjadi persoalan. Para murid tidak menyadari bahwa Yesus ada bersama mereka. Kalau Yesus ada bersama mereka, maka badai itu kecil. Topan yang besar itu kecil. Ketakutan yang hampir mematikan mereka itu kecil. Kalau apa? Kalau mereka sadar ada Yesus. Yesus ada di sana bersama mereka. Yesus ada di buritan. Yesus juga mengalami guncangan. Yesus juga mengalami badai. Yesus juga mengalami topan. Tetapi Yesus tenang. Karena bagi Yesus itu tidak mengganggu dirinya. Badai, angin, topan tidak membuat Yesus terusik. Itu sebab Yesus berkata kepada para murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ketakutan secara berlebihan selain bisa melemahkan kerja akal sehat kita, juga bisa melumpuhkan iman kita. Saya ulangi ini ya, catat penting. Ketakutan secara berlebihan selain bisa melemahkan akal kita, juga bisa melumpuhkan iman kita.
Jadi ketakutan yang dahsyat itu bisa melemahkan akal sehat dan melumpuhkan iman. Sebetulnya para murid itu tahu bahwa Yesus berada di situ saat topan dan badai datang menyerbu mereka. Mereka sudah mengenal Yesus jauh sebelumnya. Tetapi mengapa perkataan mereka kepada Yesus seolah-olah mereka tidak mengenal Yesus? Seolah-olah mereka tidak merasakan keberadaan Yesus yang Maha Kuasa itu bersama mereka. Ini perlu kita pahami lebih mendalam. Dalam hal apa kekurang imanan para murid? Mereka sudah bersama Yesus, Yesus sudah dia dengarkan pengajarannya, mereka sudah mendengarkan pengajarannya, bagaimana pengajarannya. Mereka sudah kenal. Tetapi mereka belum percaya. Dan mereka mengalami ketakutan. Mereka tidak berhenti percaya kepadanya. Bahkan mereka memanggil-manggilnya. Oh guru, tidak tahukah kamu kita ini sudah hampir mati. Sudah hampir binasa. Apakah engkau tidak peduli dengan kami? Dengan keadaan yang sudah hampir karam ini. Nah pertanyaan ini kan sering kita hadapi juga. Teman kita, keluarga kita berkata kepada kita, apakah kamu tidak peduli padaku? Apakah engkau tidak peduli dengan keluarga kami? Apakah engkau tidak peduli dengan gerejaku? Apakah engkau tidak peduli dengan masyarakat kami? Itu sering terjadi, bukan? Nah, ingat pernyataan itu dan pertanyaan itu merupakan ungkapan yang melukai perasaan, melukai hati, bahkan membawa badai yang menghancurkan. Kita meragukan kehadiran keluarga, meragukan kehadiran gereja, meragukan kehadiran masyarakat. Lalu kita berkata, mengapa engkau tidak peduli dengan aku? Itu menghancurkan hati dan memuntahkan badai dalam hidup kita. Dan itu pun mengguncang hati Yesus. Sehingga dia berkata, mengapa engkau tidak percaya? Mengapa engkau takut? Badai membuka kerapuhan kita. Saya ulangi, badai membuka kerapuhan kita. Dengan adanya badai, kita terlihat rapuh. Ketika ada masalah dalam hidup kita, dalam keluarga kita, maka kita akan kelihatan rapuh atau kokoh atau kuat. Dikala ada badai, kita mengeluh, kita ketakutan, kita meminta kepedulian orang. Nah itu bukti kita rapuh. Tetapi ketika badai datang, penderitaan datang, pergumulan datang, kita kuat, berarti kita tidak rapuh, kita tangguh. Makanya badai membuka kerapuhan kita, menyingkap ketidakpastian yang keliru dengan rancangan-rancangan kita. Ini yang menarik dari teks ini. Pertanyaan kita sekarang ialah, apa yang hendak kita pelajari dari teks ini? Apa yang hendak kita renungkan dari teks hari ini? Yang pertama, rasa takut dan tidak percaya membuat kita kehilangan kasih kepada Yesus. Rasa takut dan tidak percaya membuat kita kehilangan kasih kepada Yesus. Badai yang datang dari dunia ini, badai yang datang dari laut itu, badai yang datang dalam keluarga kita, badai yang datang dari masyarakat kita, badai yang datang di tengah gereja kita, membuat kita takut kepada dunia ini. Dan lebih mengasihi dunia ini, supaya dunia ini tidak menyakiti kita, supaya dunia ini tidak menghancurkan kita, bukan? Sehingga kita lupa mengasihi Tuhan.
Kita lebih mengasihi dunia supaya dunia tidak mematikan kita. Akhirnya kita serakah kepada dunia ini. Mengambil keuntungan dari dunia ini. Dan membiarkan kita terjebak dalam berbagai hal. Dengan keinginan-keinginan dunia ini. Supaya kita tidak takut di dunia ini. Sehingga kita mengabaikan teguran Tuhan. Mengabaikan perintah Tuhan kepada kita. Kita lebih memilih melanjutkan langkah tanpa peduli dengan Allah lagi. Tanpa peduli dengan Yesus lagi. Sambil kita berpikir bahwa kita lebih nyaman tinggal di dunia ini. Catat, itu salah. Penderitaan, gelombang badai yang kita hadapi. Jangan menghentikan kasih-Mu kepada Tuhan. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang kita pelajari dari teks ini adalah pertanyaan mengapa kamu begitu takut dan mengapa kamu tidak percaya memanggil kita untuk beriman yang benar kepada Yesus. Jadi ketika Yesus bertanya mengapa kau tidak percaya, mengapa kamu takut? Pertanyaan Yesus itu hendak memanggil kita untuk apa? Beriman yang benar kepada Yesus. Nah, Tuhan hendak menyerukan kepada kita untuk menggunakan saat pencobaan datang, saat badai datang, saat pergumulan datang, untuk semakin beriman yang benar kepada Yesus. Badai itu melatih kita semakin beriman kepada Yesus. Badai itu semakin membuat kita semakin kokoh, menunjukkan keberimanan kita kepada Yesus. Badai yang kita terima menjadi waktu untuk memilih apa yang penting dan apa yang perlu disingkirkan dari hidup kita. Waktu untuk memisahkan apa yang perlu dan tidak perlu. Ini adalah saat untuk mengembalikan arah langkah hidup kita yang baik dan benar kepada Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, pertanyaan mengapa kamu begitu takut dan mengapa engkau tidak percaya, memberikan kesadaran bahwa kita membutuhkan keselamatan. Kita membutuhkan keselamatan. Ketika badai datang, ketika pergumulan datang, ketika sakit penyakit datang, ketika kegagalan datang, ketika carut marut datang. Ingat, itu hendak memastikan kita harus memperoleh keselamatan. Kita harus sadar bahwa kita membutuhkan penolong lain. Kita membutuhkan penolong lain. Kita membutuhkan juru selamat. Supaya kita selamat dari badai, selamat dari kegagalan. Dan kita meraih kesuksesan. Kita meraih keberhasilan. Kita meraih keselamatan karena Yesus. Kita tidak mampu mandiri menyelamatkan kita dari badai dunia ini. Kita tidak mampu menyelamatkan kita dari pergumulan yang berat. Tetapi Yesus datang menolong kita. Mengangkat kita dari lumpur dosa. Mengangkat kita dari kelemahan kita. Dan membebaskan kita. Sehingga kita membutuhkan Tuhan. Seperti navigator kuno membutuhkan bintang-bintang. Para majus membutuhkan bintang untuk menunjuk jalan kepada Yesus. Mari kita serahkan ketakutan kita kepada Tuhan. Mari kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Ketika kita berada dalam perahu yang tergoncang. Seperti para murid, kita mengalami bahwa bersama Yesus di atas kapal tidak akan karam. Kalau kita yakin bahwa bersama Yesus di bahtera rumah tangga kita, di arah-arahan kehidupan kita, di badai kehidupan kita ada Yesus, maka kita tidak akan karam. Keluargamu tidak akan karam jika ada Yesus di tengah keluargamu.
Studimu tidak akan gagal jika ada Yesus di antara kamu. Bisnismu tidak akan gagal jika ada Yesus di dalam bisnismu. Ini yang menarik. Karena ini adalah kekuatan Allah. Berpaling kepada segala hal yang baik yang terjadi pada kita. Karena itu, jadikanlah badai hidup kita, pergumulan hidup kita sebagai alat untuk apa? Mengasihi Tuhan. Untuk apa? Untuk beriman yang baik dan benar kepada Tuhan. Agar apa? Agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang memberi kami pemahaman baru bahwa di tengah badai, di tengah pergumulan, di tengah masalah, kami perlu mengasihi Tuhan. Kami perlu menyadari bahwa kami harus beriman yang benar dan baik kepadamu. Bahkan kami menyadari kami tidak mampu menjalani apa-apa tanpa Tuhan berada dalam pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Mampukan kami mengerti, memahami, menghayati firman-Mu sehingga kami memiliki kekuatan untuk menghadapi badai hidup kami bersama Yesus. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap menjaga prokes, jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.